Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alsa Maryama dari Prodi PGMI semester 5. Di sini saya akan membacakan presentasi dari tugas etika wirausaha yang diampu oleh Bapak dosen Purna Irawan SEMM. Etika wirausaha. 1. Gejala tidak jujur di masyarakat. Jujur adalah modal kehidupan, demikianlah perilaku pribadi dan organisasi masing-masing. Anggota masyarakat tidak sama. Gejala mutakhir dari masyarakat kita ialah sulit mencari orang jujur. 2. Pengertian etika. Istilah etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar of conduct, yang memimpin individu dalam membuat keputusan. Etika ialah suatu studi mengenai yang benar dan mana yang salah, dan pemilihan moral yang dilakukan seseorang. Jadi, sebabnya perilaku etis itu ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi etika. Yang pertama adalah cultural difference, yang kedua knowledge, yang ketiga organizational behavior. Ada pula faktor-faktor lainnya, yaitu adalah pertama, perusahaan harus mengutamakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan publik. Yang kedua, selalu menjaga dan melestarikan lingkungan. Yang ketiga, hindari konflik yang menjurus pada kerusakan. Yang kelima, menolak penyogokan dalam sebuah bentuknya. Yang keempat, memahami teknologi aplikasinya. Yang ketujuh, senang menerima kritik dan saran. Kedelapan, perlakukan sama pada setiap orang, tidak memandang etis, ras, agama, cacat, dan sebagainya. Yang ke-10, dan berbagai bentuk kode etik lainnya sesuai dengan bentuk jenis dan bisnis. Yang keempat, keuntungan menjaga etika. 3 standar etika. Yang pertama adalah the law, yang kedua the politic and product of the individual, yang ketiga the moral ethics. Keuntungan menjaga etika. Yang pertama, sopan santun. Yang kedua, integrity. Yang ketiga, jaga janji. Yang keempat, fidelity. Yang kelima, fairness. Yang keempat, changing of orders. Yang kelima, respect of others. Yang ke-8, pursuit and excellence. Yang ke-9, responsible. Yang ke-10, accountability. Yang kelima, konsumerisme. Konsumtisme, menghamburkan uang, membeli segala macam barang, atau hasrat konsumsi yang terlalu tinggi. Hedonisme, suka membeli barang-barang mewah. Konsumerisme, gerakan protes dari para konsumen atau masyarakat karena perlakuan wirausaha yang kurang baik dan melayani konsumen. Pengertian dari konsumerisme adalah 1. The right to choice. Yang kedua, the right to informate. Yang ketiga, the right to be heard. Yang keempat, the right to equity. Yang keenam, polusi. Green marketing. Green marketing adalah mendesain kegiatan marketing untuk melestarikan lingkungan agar menimbulkan citra baik terhadap perusahaan. Usaha melestarikan lingkungan bisa termasuk kegiatan menanam pepohonan di lingkungan perusahaan, mengelola air limbah sebelum dibuang ke sekolah atau ke sungai, memberi filter terhadap corong atap pabrik, mengurangi kebisingan udara mesin, dan memasang alat peredam suara dan sebagainya. 7. Budaya keperusahaan. Budaya perusahaan ialah karakteristik suatu organisasi perusahaan yang mencakup pengalaman, cerita kepercayaan, dan norma-norma beragama yang dianut oleh seluruh jajaran perusahaan. Adapun nilai-nilai dari budaya perusahaan adalah manfaat dari budaya perusahaan itu sendiri. Yang pertama, termotivasi. Yang kedua, disiplin. Ketiga, suka menolong. Yang keempat, memiliki moral tinggi. Namun sebaiknya ada juga perusahaan yang dapat berubah, yaitu dengan tidak disiplin,
santai, malas, selalu mengharap imbalan dan sebagainya. Itulah adapun etika-etika dari kewirausahaan. Dan di sini inilah yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.